Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai memahami hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Saya Wahyu Rahmawati. saya Java Wilhaya. Saya Valistia Antias. Saya Nailatul Rahmah. Dalam presentasi kali ini ada 5 topik pembahasan. Oke, untuk materi pertama yaitu keajaiban penciptaan manusia akan dibacakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Java Wilhaya, absen 16. Di sini saya akan memaparkan mengenai keajaiban penciptaan manusia. Bila diamati lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari dua jenis, yaitu dari benda padat dan benda cair. Benda padat berbentuk tanah atau turab, tanah yang sudah mengandung air atau tin, atau tanah liat atau hama, dan tembikar salsal. Benda cair berbentuk mani. Pertama, penciptaan manusia dari tanah terkandung dalam surat Al-Imran ayat 59 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa penciptaan Nabi Isa AS sama dengan penciptaan Nabi Adam AS, yaitu sama-sama dari tanah. Penciptaan Nabi Isa AS memang dari unsur sel telur yang berasal dari ibunya. Tetapi perlu diingat bahwa sel telur itu berasal dari darah, sedangkan darah dari makanan dan makanan tumbuh dari tanah. Maka Nabi Isa AS juga berasal dari tanah. Yang kedua adalah penciptaan manusia dari hama. Menurut Al-Asfahani, kata tin, penciptaan manusia dari hama yang terkandung dalam surat As-Safat ayat 11, yang artinya adalah, maka tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Yang ketiga adalah penciptaan manusia dari salsal. Salsal adalah tembikar kering yang berongga yang dibuat dari tanah, sehingga mengeluarkan bunyi bila ditiup atau diayunkan. Benda ini menurut Al-Quran dibuat dari hama, yaitu tanah liat yang sedikit berbau. Tanah ini dibentuk masnum menjadi salsal tersebut. Kata tersebut diulang 3 kali dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 26 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Untuk kedua yaitu hakikat manusia, silakan kepada Ananda Naila untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Rahmah, absen 48. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fitrah, akal, kalbu, kemauan, serta amanah. Manusia dengan segenap potensi atau kemampuan kejiwaan naluriah seperti akal pikiran, kalbu kemauan yang ditunjang dengan kemampuan jasmaniahnya. Manusia akan mampu melaksanakan amanah Allah dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai derajat manusia yang sempurna, yaitu beriman, berilmu, dan beramal. Manakala manusia memiliki kemauan serta kemampuan menggunakan dan mengembangkan segenap kemampuan karunia Allah tersebut. Yang pertama ada hakikat manusia menurut pandangan Islam. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat pertama ini berlaku umum bagi seluruh jagat raya dan isinya yang bersifat baru, sebagai ciptaan Allah di luar alam yang disebut akhirat. Yang kedua, kemandirian dan kebersamaan atau individualitas dan sosialita. Kemanunggalan tubuh dan jiwa yang diciptakan Allah merupakan satu diri individu yang berbeda dengan yang lain. Setiap manusia dari individu memiliki jati diri masing-masing. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Manusia memiliki kebebasan dalam mewujudkan diri atau self-realization, baik sebagai satu diri atau individu maupun sebagai makhluk sosial. Ternyata tidak dapat melepaskan diri dari berbagai keterikatan yang membatasinya. Yang kedua ada hakikat manusia dalam wujud dan sifatnya. Poin pertama, kemampuan menyadari diri. Melalui kemampuan ini, manusia betul-betul mampu menyadari bahwa dirinya memiliki ciri yang khas atau karakteristik diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Melalui kemampuan ini, manusia menyadari bahwa dirinya memang ada dan eksis dengan sebenarnya.
Dalam hal ini, manusia punya kebebasan dalam keberadaannya. Yang ketiga ada pemilikan kata hati. Yang ketiga ada Yang kedua ada kemampuan bereksistensi. Melalui kemampuan ini, manusia menyadari bahwa dirinya memang ada dan eksis dengan sebenarnya. Dalam hal ini, manusia punya kebebasan dalam keberadaannya. Yang ketiga, memiliki hati nurani. Yang dimaksud dengan memiliki hati nurani di sini adalah hati nurani akan melahirkan kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Yang keempat, ada moral dan aturan. Moral sering juga disebut etika, yang merupakan perbuatan yang merupakan wujud dari kata hati. Yang kelima, ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu karakteristik manusia yang lainnya adalah memiliki rasa tanggung jawab, baik itu tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, ataupun pada dirinya sendiri. Untuk materi ketiga, yaitu sifat, potensi, dan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lain, silakan Ananda Wahyu untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Rahmawati, absen 14. Di sini saya akan menjelaskan sifat, potensi, dan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lain. Apa saja sifat manusia? Sifat manusia yang pertama, manusia itu lemah. Terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 28 yang berarti Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang kedua, manusia itu mudah terperdaya. Terdapat pada Quran surat Al-Infitor ayat 6 yang berarti, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu atau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Yang ketiga, manusia itu lalai. Terdapat pada Quran surat Al-Takasur ayat 1 yang berarti bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Yang keempat, manusia itu bersedih hati. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 62 yang berarti sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sahabiyin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang keenam, manusia itu tergesa-gesa. Terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 11 yang berarti, dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Yang ketujuh, manusia itu suka membantah. Terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 4 yang berarti dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Yang kedelapan, manusia itu suka berlebih-lebihan. Terdapat pada Quran surat Yunus ayat 12 yang berarti, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Yang kesembilan, manusia itu pelupa. Terdapat pada Quran surat Az-Zumar ayat 8 yang berarti, dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu untuk sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Yang ke-10, terdapat pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 20
yang berarti apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan keunikan manusia dari makhluk lain yaitu antara lain manusia memiliki akal, manusia memiliki ilmu, manusia memiliki hati nurani, manusia memiliki akhlak, manusia memiliki fisik yang sempurna, dan manusia memiliki naluri. Keempat, yaitu misi hidup manusia akan dibacakan oleh Hananda Falis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falistia Tias, absen 27. Di sini saya akan memaparkan subbab materi yaitu misi hidup manusia. Kehidupan kita di dunia memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah. Selama perjalanan ini kita tidak boleh lupa dengan misi utama ini sehingga terlena dalam perjalanan dan tidak bisa mencapai tujuan dari diciptakannya kita di dunia. Setidaknya ada dua misi utama diciptakannya kita di bumi ini, yakni sebagai Abdullah, hamba Allah, dan khalifah, pemimpin. Yang pertama yaitu misi pertama sebagai Abdullah atau hamba Allah disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib untuk tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, dan menerima apa yang Allah takdirkan karena manusia dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat karena kesemuanya adalah atas kehendak Allah. Ayat inilah yang menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan manusia agar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi kedua, manusia di dunia yakni sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha man yufsidu fiha ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang Apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyajikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia Tuhan dan alam akan dibacakan oleh Falis. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang sebab hubungan manusia, Tuhan, dan alam. Tuhan memberikan daya inteligensi yang tinggi kepada manusia. Dengan akal manusia membedakan yang baik dan yang buruk. Karena itu Tuhan memberikan derajat yang paling tinggi kepada manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Di antara makhluk manusia yang dilengkapi dengan moral, karena itu manusia dalam hidupnya penuh dengan perjuangan, baik perjuangan untuk merealisasikan tujuan penciptaan Tuhan, hubungannya dengan alam maupun ada level pribadi. Jadi, hubungan Tuhan, manusia, dan alam tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan yang jelas adalah bahwa manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk mengelola alam semesta ini dengan tujuan kebaikan dan kesempurnaan dari seluruh rencana Tuhan dan keseluruhan penciptaannya. Hubungan dengan Tuhan bahwa manusia merupakan bagian darinya, dalam arti bahwa Tuhan telah meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia. Namun, Tuhan tetap sebagai makrokosmos atau alam besar dan manusia sebagai adalah mikrokosmos alam kecil. Alam kecil ini senantiasa berhubungan secara spiritual dengan alam besar, setidaknya pada level filosofis. Karena itu manusia harus menurut Tuhan di dalam segala sikapnya, mewujudkan kebaikan-kebaikan. Tugas ini suka ataupun tidak suka harus dipikulnya. Manusia mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, khalifah fi al-ard.
Hubungan manusia dengan alam adalah bahwa manusia memanfaatkan alam demi terciptanya kebaikan. Kebaikan itu dan dalam rangka beribadah kepadanya. Inilah yang disebut sebagai amr atau perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh manusia. Jadi alam berfungsi sebagai fasilitas dalam rangka tujuan tadi. Dengan demikian dalam Islam manusia menjadi pengelola bukan eksploitator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wassalamualaikumnya bareng ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.